Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Metrabel Star? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 11 ya. Dogo terus bertarung dengan gagah berani, yang membuat akhirnya Jusumpil serta para anteknya melarikan diri. Setelah itu, Dogo akhirnya mendapatkan informasi tentang Chungja yang terluka parah. Sementara Chungja, dia segera dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Ditemani oleh Dahi, Taesuk, dan Baekja yang datang dengan sangat panik. Keesokan harinya di tempat syuting, para kru mengeluh karena Chungja belum datang. Apalagi ketika para kru tidak bisa menghubungi Dogo. Namju lalu menelepon Taesuk, menanyakan tentang Chungja. Tapi Taesuk hanya mengatakan kalau Chungja sekarang di rumah sakit, dan menjanjikan Dogo yang akan mengurus tentang hal ini. Kembali ke rumah sakit, Dogo akhirnya muncul di sana. Dogo pun segera mendapatkan seluruh cerita lengkapnya dari Dahi. Setelah mendapatkan seluruh cerita, Dogo pergi ke gedung misterius untuk mencari tahu lebih banyak. Di sana, Dogo kembali bertemu dengan Byung-gil yang melaporkan kepadanya kalau semua CCTV di gedung itu adalah palsu. Dan ketika para polisi sudah tiba di sana, semuanya sudah dibersihkan, sehingga para polisi tidak menemukan apapun. Di rumah sakit, operasi Chungja akhirnya selesai juga. Dokter memberitahu keluarga kalau operasinya berjalan lancar. Sekarang mereka harus menunggu Chungja untuk siuman. Sementara itu di kamar perawatan, Chungja bermimpi bertemu dengan Yuran. Yuran ini adalah teman dekat Chungja di Gosiwon, yang selalu pakai pakaian olahraga warna merah marun itu loh sahabat tonton. Tapi dalam mimpi itu, Yuran berpakaian serba hitam. Yuran kemudian mengajak Chungja pergi untuk menunjukkan kepadanya apa yang telah dilupakan Chungja selama ini. Dari mimpi ini, kita akhirnya mengetahui apa yang dilakukan Chungja kepada ayahnya. Ketika itu, Chungja berencana mengejar sutradara Choi agar Chungja bisa comeback main drama lagi. Chungja bahkan tega meninggalkan ayahnya sendirian di jalanan. Padahal ayah Chungja menderita demensia, yang kemudian menyebabkan ayahnya kecelakaan. Hal inilah yang membuat Baekja sangat marah dan kecewa kepada Chungja selama ini. Chungja merasa sangat bersalah setelah akhirnya mengingat insiden tersebut. Yuran memperingatkan Chungja agar Chungja memperbaiki kesalahannya dan tidak pernah menyerah memperjuangkan apa yang benar. Setelah itu, Yuran pun pergi meninggalkan Chungja. Di alam nyata, Chungja akhirnya kembali siuman. Dia dikelilingi oleh Taesuk, Dahi, serta Baekja. Chungja bersyukur masih bisa bertemu keluarganya. Walaupun sudah 3 hari dia nggak sadarkan diri. Namun Chungja tetap aja bersikeras untuk kembali ke lokasi syuting. Untung aja Dogo tiba tepat waktu, menghentikan Chungja sembari menenangkan Chungja, mengatakan kalau dirinya sudah mengurus semuanya. Chungja kemudian berbicara berdua dengan Dogo. Dia mengaku telah mengingat semuanya sekarang, dari bagaimana dirinya telah meninggalkan keluarganya dan tentang pria jam tangan. Dalam ingatan Chungja, seseorang yang nggak tahu siapa mengirimkan surat kaleng kepada Chungja. Dalam surat itu ada kartu nama Jusumpil yang belakangnya tertulis angka 2668, serta ada sebuah USB. Setelah mendengarkan USB itu, Chungja menjadi sangat marah. Dia pergi ke gedung misterius untuk mencari mobil dengan nomor plat 2668. Akhirnya Chungja mendapatkan kalau anggota Dewan Min Guki lah dalang dari kecelakaan Sera 25 tahun lalu. Chungja langsung mengkonfrontasi Guki, tapi Guki nggak peduli. Dia bahkan berkata kalau kecelakaan Sera 25 tahun lalu sudah kadaluarsa, alias nggak bisa dituntut lagi. Namun Chungja mengancam akan melaporkan Guki kepada media agar pencalonannya bisa gagal total. Intinya, Chungja berjanji akan menghancurkan Guki, sama seperti Guki telah menghancurkan hidup Sera. Nah, setelah diancam begitu, Guki menyuruh ajudannya menghubungi Jusumpil agar menghabisi Chungja. Itulah mengapa Kang Daegu diutus untuk menabrak Chungja dengan truk. Setelah menceritakan semua itu, Chungja jadi makin merasa bersalah kepada keluarganya. Tapi Dogo memberikannya semangat, mengatakan kalau Chungja pasti bisa memperbaiki semua ini. Apalagi sekarang kan Chungja sudah kembali ke dunia hiburan. Dogo lalu bertanya, apakah Chungja masih ingat wajah petugas yang menyerangnya di tangga darurat kemarin itu? Awalnya Chungja ragu, tapi ketika Dogo menunjukkan foto seorang wanita, Chungja segera mengenali wajah wanita tersebut dan membenarkan kalau wanita itu adalah petugas yang telah menyerangnya. Dogo mengatakan kalau wanita itu adalah ajudannya si Guhi. Semakin gemeslah Chungja. Dia ingin agar Dogo segera menangkapnya. Tapi masalahnya mereka butuh bukti yang tak terbantahkan. Dogo mengatakan bahwa tindakan terbaik adalah menangkap Jusumpil. Dengan begitu, mereka baru bisa mengejar Guki. Namun tepat saat itu, Dogo mendapatkan telepon dari rekannya yang menyatakan Jusumpil telah meninggal. Dogo pun segera bergegas ke TKP. Di sana, rekan Dogo melaporkan kalau Jusumpil terlihat bundir karena ditemukan berikat arang menyala di dalam mobilnya. Tapi Dogo tentu nggak percayalah. Dia tahu pasti ini ulahnya si Guki. Malam itu, ajudan Guki menemui Duwon untuk menyampaikan kabar bahwa Dahi adalah keponakan Chungja.
Tentu saja Duwon terkejut mendengar kebenaran tersebut. Ajudan Guki juga melaporkan tentang kejadian Dahi muncul di gedung misterius. Intinya, ajudan Guki ingin agar Duwon mengurus semua ini deh. Sementara itu di agensi, Dogo menemui Rael. Dia memohon kepada Rael untuk menjadi saksi atas kasus kejadian Chungja di gedung misterius. Tapi Rael menolak hal tersebut karena dia takut nggak bisa debut karena ikut-ikutan dalam kasus Chungja. Tapi Rael memberitahu Dogo kalau ketua tim mereka yang bernama Isaac Lee mencurigakan. Karena itulah Dogo diam-diam mendatangi ruangan kerja Isaac Lee untuk mendapatkan beberapa bukti. Setelah mencari beberapa lama, Dogo menemukan ada sebuah map yang sepertinya sengaja disembunyikan. Di dalam map itu ada banyak sekali surat perjanjian kerahasiaan yang mencurigakan. Dogo pun segera mengambil surat tersebut. Keesokan harinya, kantor agensi Duwon digerebek oleh petugas dari kejaksaan. Seluruh tempat di agensi digeledah dan semua dokumen pun disita. Duwon tahu tentang hal ini. Dia bahkan ada di sana saat ini terjadi. Tapi Duwon gak bisa melakukan apapun, karena para petugas kejaksaan memiliki surat perintah. Di rumah sakit, Chungja mengetahui dari berita kalau Ju Sung Pil sudah meninggoy. Dia lalu menanyakan kepada Dogo tentang hal ini. Dogo meminta Chungja agar tidak khawatir dan menyampaikan kabar tentang agensi Duwon yang digerebek. Dogo berharap bisa menemukan bukti apapun terkait Guki. Tapi Chungja tetap panik karena Ju Sung Pil yang tiba-tiba mati. Chungja takut Guki akan menghabisinya dan keluarganya. Seperti biasa, Dogo menenangkan Chungja, meyakinkan bahwa ia akan melindungi Chungja dan keluarganya. Chungja mengatakan kalau dirinya percaya penuh kepada Dogo. Chungja juga memberitahu Dogo kalau dia tahu Dogo adalah si 0728. Dogo terkejut karena Chungja mengenali dirinya. Chungja berterima kasih kepada Dogo karena selalu ada untuknya. Akhirnya ya, keduanya pun bertemu kembali dengan hangat. Keesokan harinya, Chungja akhirnya sudah boleh pulang. Ia pun kembali ke Gosiwon. Dengan ragu-ragu, Chungja membuka kamar Yuran. Di dalam kamar itu kosong, sahabat nonton. Chungja pun menangis sejadi-jadinya. Seorang teman lain mendatangi Chungja dan mengobrol dengannya. Dari percakapan keduanya, kita mengetahui kalau sebenarnya Yuran tuh sudah meninggoy. Hanya saja, Chungja belum bisa menerima hal ini. Jadi selama ini, kalau kita melihat Chungja berbicara dengan Yuran, itu hanyalah halusinasi Chungja aja. Namun sekarang, Chungja akhirnya bisa menerima kematian Yuran. Chungja mengatakan bahwa Yuran seperti keluarga baginya. Chungja juga menyatakan rasa penyesalannya. Dia selalu berpikir kalau keluarganya meninggalkannya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Saat Chungja dengan patah hati menumpahkan isi hatinya kepada temannya, Baekja ternyata ada di sana. Dia pun ikut menangis dalam diam. Keesokan harinya, Chungja pergi syuting seperti biasa. Di lokasi syuting, para tim produksi menyambut kehadiran Chungja, bahkan memberikannya kue. Tapi Hyung tidak senang dengan semua ini. Jadi dia menyenggol Chungja sehingga krim kue itu mengenai wajah Chungja. Hyung mengatakan itu adalah hadiah karena Chungja menunda syuting dan mengacaukan jadwal semua orang. Chungja tidak membalas perkataan Hyung. Tapi Namju yang juga ada di sana segera menyekat kaki Hyung hingga Hyung terjatuh. Untung nggak sampai terguling-guling ya Hyung. Hebat banget nih Namju. Jadi ngefans deh sama dia. Akhirnya syuting pun dimulai. Sekarang Hyung dan Chungja beradu akting kembali. Di adegan kali ini, keduanya saling berdebat yang diakhiri Hyung menampar wajah Chungja. Seluruh tim produksi terkejut karena Hyung nampar Chungja beneran. Tapi nggak hanya itu dong, kali ini Chungja juga menampar balik Hyung. Makin terkejutlah para tim produksi kan. Hyung lalu hendak membalas Chungja, tapi Chungja menangkis tangan Hyung. Lalu dengan mata berapi-api, Chungja memberitahu Hyung bahwa Chungja tahu apa yang telah Hyung lakukan kepadanya. Mantep banget dah Chungja, seneng banget lihat raut muka Hyung yang ketakutan. Sebuah kilas balik memperlihatkan, ketika Baekja membawakan makanan untuk Chungja ke rumah sakit, saat itu Chungja meminta maaf karena kembali merepotkan adiknya. Tapi Baekja mengatakan kalau Dogo adalah orang yang paling repot. Dia terus berjaga di sisi Chungja. Singkat esok, Baekja serta Dahi bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baekja lalu bertanya, apakah Dogo adalah detektif muda yang dulu itu? Chungja membenarkan. Chungja bahkan menyebut Dogo sebagai mataharinya yang selalu menyinari Chungja. Tanpa keduanya sadari, Dogo diam-diam mendengarkan percakapan mereka dari luar pintu kamar rumah sakit. Senyum mereka menghiasi wajah tampan Dogo. Paling mantep deh saat si Hyung digampar. Aduh, tapi besok adalah episode terakhirnya nih. Mari temukan jawaban atas semua pertanyaan kita besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.